Iya, Bu. beraktifnya. Iya. Mhm. Iya, Bu. Iya, Bu, semoga sehat dan baik-baik Iya, saja Bu. yang Terima paling kasih baik, ya, Bu. Bu. Iya. Maaf ya Pak Amrian, dengan kata-kata saya tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Silahkan, silahkan Ibu Hoti bersiap-siap, pengamat Ibu Hoti, Ibu Kristina, dan Ibu Rida. Waktunya dimulai pada pukul 9:50. Disilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu. Baik Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa Ibu. Baik, Bu. Tetap semangat ya, walaupun kondisi seperti ini kalian harus menjaga kesehatan. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita harapkan hari ini dapat bermanfaat. Oke, silakan Pak Nur Hidayat. Muhammad Nur Hidayat karena tadi datang lebih awal. Silakan. Iya, Ibu. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Maaf, Ibu, suaranya jelas. Mas Putih ada? Ada Ibu, ada. Halo, siap. Bang Herwi. Mbak Herwi ada? Mbak Rida? Hadir Bu. Hadir. Oke. Mas Nur Hidayat ada? Hadir, Bu. Mbak Tia? Hadir Bu. Mbak Kristina? Ada Bu. Mbak Murina? Ya, Mas Amri? Hadir Bu. Mbak Rika hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini hadir semua, sehat semua. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi yuk. Mau nyanyi nggak? Boleh Mau Bu. Ibu. Oke. Nah, karena bulan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, biar lebih semangat lagi kita nyanyi Hari Merdeka. Iya Bu. Oke, kita bareng-bareng ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 17 Itulah hari salam hari merdeka, hari merdeka, hari lahirnya Indonesia,
kita tetap setia, tetap sedia Indonesia, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Wah, semangat sekali. Nilainya 100 hari ini. Nah, udah sarapan belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bu Otik akan memberikan pelajaran banyak buat kalian. Tapi biar lebih semangat lagi, kita tepuk-tepuk ya. Nah, Bu Otik ada tepuk nih. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Gitu, ya, kita ikut bareng-bareng ya biar semangat. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Nah, kemarin kita udah belajar apa ya? Yang waktu Bu Otik gak masuk sama Bu Bunga itu belajar apa? Masih ingat? Pelajaran tematik, tema 2 tentang kata tanya. Masih ingat? Nah, kata tanya di mana digunakan untuk apa? Menanyakan Tempat, Bu. Menanyakan tempat. Kalau kapan? Tubuh. Waktu. Nah, waktu. berarti kalian sudah bisa ya membuat kata tanya? Ya, pinter. Sudah bisa membuat kata tanya. Nah, untuk materi ilmu pengetahuannya, Botik mau tanya nih. Kemarin kan kita belajar tentang adaptasi. Ada yang tahu adaptasi tumbuhan pohon jati? Masih ingat dengan apa adaptasinya ya? Menggugurkan daunnya, Bu. Menggugurkan daunnya. Berarti masih ingat. Iya, kalau kaktus? Menyimpan air, Bu, di dalam itunya daun-daunnya, Bu, batangnya. Menyimpan cadangan air. Iya, Peter. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi, belajar tentang kata tanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sudah dibaca belum materinya? Belum, Ibu, semalam tidur. Belum. Semalam tidur ya. Nah, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh penemuan. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh penemuan. Nah, siapa yang tadi sarapannya sambil nonton TV? Ada? Ya, ada yang sambil nonton TV? Di rumahnya ada sambil nonton kartun, Ibu. Oh, nonton kartun. Nonton kartun di mana? Tidak. Di TV, Ibu. Oh, di Kartun TV. itu, Bu, SpongeBob. SpongeBob. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh penemuan televisi. Nah, dari televisi itu juga di rangkaian televisi itu juga terdapat rangkaian paralel yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan belajar hari ini tentang rangkaian paralel, tentang teks eksplanasi, dan pengaruh sosial budaya dari penemuan tersebut. Nah, tujuan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, dengan teks eksplanasi kita bisa mengidentifikasi nih struktur-struktur apa aja dalam isi teks-teks eksplanasi. Ya, yang kedua, dengan kita belajar komponen-komponen paralel, nah, kita akan tahu nih perbandingan rangkaian listrik. Kemarin, minggu lalu kita belajar tentang rangkaian seri. Masih ingat rangkaian seri? Masih ingat tidak? Ayo, udah pada lupa ya? Nah, makanya sering belajar. Nah, ya, Bu Opik ingetin lagi, ya.
Jadi nanti kita akan belajar perbandingan rangkaian, seri, dan paralel. Yang ketiga, kita juga kemarin kita belajar tentang perkembangan ilmu teknologi. Masih ingat perkembangan ilmu teknologi itu? Dulu kita kalau menanyakan kabar lewat apa? Coba anak-anak. Surat, Bu. Surat. Nah, sekarang kita menanyakan kabar lewat apa? Surat. Lewat WA. Lewat WA, bisa lewat WA, telepon, HP. Nah, dari ilmu teknologi itu, maka banyak sekali nanti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi tujuan kita belajar tadi banyak sekali. Nah, sekarang Bu Otik mau memberikan kalian sebuah teks. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Proses. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini teks di halaman 52. Coba Bu Otik pengen Mas Uti coba baca. Iya, Bu. Ya. Saya baca paragraf berapa, Bu? Pertama, iya, paragraf pertama. Nah. Oke. Penemuan televisi. Televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Televisi menjadi alat untuk menyalurkan informasi ke masyarakat. Siapakah penemu televisi? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Ia lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Baird menerima pendidikan di Technical College Royal dan Universitas Glasgow. Karena kesehatannya yang buruk, maka dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia I. Akhirnya dia memilih posisi sebagai seorang insinyur listrik. Selanjutnya, John Baird fokus pada dunia elektronik. Sudah, Ibu? Oke. Sudah, bagus. Bacanya lancar. Coba Mbak Tia baca paragraf kedua. Dua ya, Bu? Iya. Setelah Guglielmo Marconi menemukan gelombang demonstrasi radio, ternyata bisa digunakan untuk mengirim sinyal audio. Baird percaya bahwa dari sinyal yang sama itu manusia juga bisa mengirim sinyal visual. Ia pun melalui impiannya itu dengan membuat sebuah desain. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus surat lewat radio. Tidak beberapa lama, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter kabel-kabel tanpa kabel ke pesawat penerimanya yang berjarak beberapa meter. Pada tahun 1927, ia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Saat itulah John Logie Baird tercatat sebagai penemu televisi pertama. Sudah, Bu. Oke, bagus. Bacanya lancar. Coba lanjut. Mas Nur Hidayat baca paragraf ketiga. Iya Ibu, yang ketiga. Sekarang televisi bisa dikatakan sebagai barang yang wajib ada di setiap rumah. Dengan televisi, kita bisa mengetahui perkembangan dari negara di seluruh penjuru dunia. Televisi merupakan penemu besar yang mampu mengubah dunia. Iya, pintar, bagus Mas Nur Hidayat, bacanya sudah lancar.
Oke, siapa yang tahu ini jenis teksnya teks apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Teks eksplanasi, Ibu. Wah, pinter, teks eksplanasi. Nah, ini pinter Mas Nur Hidayat ya. Ini adalah jenis teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang mengetahui ataupun berhubungan dengan kejadian-kejadian sesuai dengan strukturnya. Nah, bersifat faktual ya, ini teks eksplanasi. Nah, kemarin di minggu lalu Bu Otik sudah jelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi ataupun struktur teks eksplanasi. Nah, coba di paragraf pertama. Siapa yang tahu struktur teks eksplanasi yang pertama itu apa ya? Coba, Bu Otik nanya Bu Bunga. Ya, struktur yang pertama disebut apa di paragraf pertama? Ada Bu Bunga? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya, struktur yang pertama itu adalah tentang topik permasalahan ataupun pernyataan umum. Nah, pernyataan umum dari paragraf pertama itu tentang penemu televisi, yaitu paragraf yang menceritakan tentang pernyataan umum. Tentang apa ini di paragraf pertama? Ya, itu. Jadi, di paragraf pertama yaitu strukturnya tentang pernyataan umum dengan topik penemu televisi. Yang paragraf kedua ada yang tahu tentang apa ya? Prinsip kerja televisi, Bu. Sama. Iya, pinter. Siapa itu? Mbak Herwi ya? Iya, itu tentang sistem kerja televisi. Mau keluar tentuku. Yang paragraf ketiga. Kita tidak mau keluar. Tentang apa ya? Ada yang tahu? Kenapa nih? Biar tentuku tiap Coba. Kalau masih pada diem, Bu Otik tunjuk ya. Pak Amri, coba. Kesimpulan, halo, kenapa? Kesimpulan, pinter. Tentang kesimpulan. Kesimpulannya tentang apa ini ya Pak Amri ya? televisi, Bu. Televisi ya, tentang televisi. Nah, ini adalah mengajar. struktur-struktur dari teks eksplanasi. Dari sini ada yang belum paham? Apa mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham. Oke. Berarti kalau sudah paham, Bu Otik nanya. Tadi yang paragraf pertama strukturnya tentang apa, Tia? Kalau ada kesulitan baru kita jelaskan. Kalau kita pakai stat, silakan. Kalau kita pakai silakan. Awal ya, Bu? Beda. Iya, paragraf awal tentang apa tadi ya? Tentang penemu televisi. Iya, pinter. Tentang penemu televisi. Ya, jadi teks eksplanasi itu strukturnya yang pertama tentang struktur tentang topik masalah atau pernyataan umum. Yang kedua yaitu tentang deret penjelas. Yang ketiga tadi benar sama Mas Amri tentang kesimpulan. Ya. Nah, tadi penemu televisi tadi siapa ya? Begitu ini praktiknya, Pak. Jadi biasa kalau sudah begitu saya minta mahasiswa lain. Ini mengajarnya Siapa Mas Utis tadi? John Gilbert, ya pinter. John Gilbert. Nah, penemu televisi. Nah, di rumah kalian ada televisi tidak? Biar saja Ibu Erna, karena memang ada, Bu. Ada. Oke, nah.
Di dalam televisi itu ternyata di dalamnya itu ada rangkaian paralel, termasuk dalam rangkaian paralel. Jadi penerapan rangkaian paralel terdapat dalam alat elektronik yang ada di rumah kalian, seperti rangkaian lampu rumah kalian, terus televisi juga. Ada yang tahu penerapan rangkaian paralel itu di mana aja? Berdasarkan saran-saran kemarin, jadi yang tampil hari ini kan sudah beda. Selain di situ. Itu rohnya itu. Ayo, selain di televisi, di rumah, ada yang tahu? Nah, ini tadi kekurangannya guru belum menjelaskan materi. Bagaimana menjelaskan dulu? Nah, ini mau diketahui. Nah, jadi saya sebentar ya. Juga karena kita robotik ini lagi biar kalian lebih tahu lagi tentang rangkaian paralel. Begini, robotik tunjukkan video. Jangan dia dikasih kesempatan. Video pembelajaran. Iya. Makanya saya tidak mau beri kesempatan. Jangan. Komentarnya semua peserta. Coba. Jangan dikasih kesempatan. Memang tidak semua guru. Ini dulu ya. Mau di apa, Pak? Yang dikasih kesempatan kan kita dia mau memberi kesempatan. Gambarnya sudah terlihat? Ya, dia kan tidak heran saya kan tidak memberi kesempatan. Dari kemarin. Belum ya? Oh, saya bilang itu hancur ini. Dualisme ada nanti. Jangan bagi amannya itu jangan dikasih kesempatan. Jadi kalau tidak dikasih, iya. Oke Pak, iya. Iya. Siapa itu keluar masuk? Sudah lihat? Sudah muncul? Iya, halo. Astaga. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, kita simak videonya ya, biar kalian tahu rangkaian listrik paralel itu apa aja. Saudaranya Patrian dari Bandung. Itu saya beritahu kondisi bagaimana semua, baru kemudian itu tidak ada Kurang keras, Bu. Kurang keras ya? Biasanya sih biasa saya menelpon kalau hari-hari libur. Ini kan tadi cuma bisa ya, itu begini Bu, produksi gas itu bisa banyak. Jadi saya konsumsi itu, obat ini, obat apa namanya itu ya, obat mah itu toh. Nah, jadi malam itu saya tidur bagus ya tidur. Bagusnya itu kan dia mengandung lima, jadi ada selera makan. Tetap juga saya makan bubur nasi lembek, tapi yang penting kontinu saya makan kan, dan maksudnya enak rasanya. Nah, terbangun itu sudah membongkar ini lambungku, sudah membongkar ini. Maaf Ibu Iji, suaranya terdengar. Tidak nyaman. Nah, jadi saya keluarkan. Nanti 3:30 lagi baru agak enak perasaan itu. Jadi makanya saya bilang barangkali ada obat yang bisa. Ibu Iji, mohon maaf Ibu Iji. Ya, itu. Nah, kalau itu kata dia bilang endang itu untuk yang ini maksudnya lambungnya sudah agak luka begitu yang belum termute Ibu Iji, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah dilihat? Sudah Ibu. Sudah. Nah, tadi yang ada dalam video itu menjelaskan tentang apa ya? Tentang rangkaian listrik, Ibu. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa, Mas Nur? Paralel, Ibu.
paralel. Nah, di situ juga terlihat ada komponen. Nah, komponen listrik apa aja ya? Ada saklar ya, Bu. Saklar, iya pinter Tia. Terus apa lagi? Baterai, Bu. Baterai, terus apa lagi? Ayo yang lainnya. Lain saklar, baterai, terus apa lagi? Kabel, Buat Bu. menghubungkan Kabel. pinter. Terus biar lampunya, biar terang itu pakai apa ya? Lampu. Lampu. Nah, itu adalah jenis-jenis komponen listrik yang sudah ada fungsinya masing-masing. Kayak tadi, saklar untuk apa? Untuk nyalain Untuk menonaktifkan listrik. Listrik, Iya. pinter. Iya, pinter. Kalau baterai untuk apa ya fungsinya ya? Sumber Saya, energi. Sumber energi. Sumber energi. Nah, dari komponen itu maka dirangkai sebagai rangkaian listrik paralel. Ya, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang dan memiliki tegangan yang kuat. Gitu. Nah, dari rangkaian listrik paralel, maka itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian lihat di rumah kalian, di barang-barang elektronik kalian. Ya, ada yang ditanyakan dari rangkaian listrik? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, dari rangkaian listrik paralel itu ataupun dari rangkaian listrik yang dijadikan sebagai barang-barang elektronik, penerapannya seperti televisi itu. Nah, dari televisi itu juga, penemuan televisi itu juga, maka akan merubah pola kehidupan masyarakat. Ya. Mohon maaf ya, ini agak PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum. Bentar ya. Ya, sambil menunggu ini Ibu jelaskan dulu ya. Ya, jadi dari penemuan itu, penemuan televisi maka akan merubah kehidupan masyarakat. Contohnya dalam bidang pendidikan. Nah, kalian biasanya kalau nonton televisi itu, apa yang kalian ambil? Atau manfaat yang kalian ambil dari menonton televisi? Mendapatkan informasi, Bu. Iya, mendapatkan informasi. Selain mendapatkan informasi, apa aja yang kalian dapat? Sebagai hiburan, Ibu. Oh, sebagai hiburan. Iya, sebagai hiburan. Nah, sudah terlihat, Nak? Proses, Bu. Iya, proses. Nah, di sini dari perkembangan ilmu teknologi, seperti penemuan televisi, dulu itu televisi itu berbentuk kecil ya, Nak. Sekarang kita bisa melihat bentuk televisi itu dengan berbagai macam. Ada yang tabung, ada yang datar. Kira-kira punya kalian yang seperti apa? Yang datar, Bu. Oh, yang datar. Nah, dari adanya penemuan televisi, maka terjadilah kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari yang tradisional menjadi modern. Tuh. Ya. Nah, selanjutnya, kalian kalau misal nonton televisi sendirian apa didampingi orang tua?
Kadang sendiri, kadang sendiri. berdua. Sendiri, Bu. Sendiri. Nah, iya, dari penemuan televisi itu juga, maka masyarakat memiliki banyak pengetahuan ya. Dulunya itu masyarakat mendapatkan pengetahuan dari buku. Nah, dengan adanya penemuan televisi, maka mereka bisa mencari informasi dari televisi. Dari mencari informasi tentang sosial, tentang budaya-budaya di luar negeri, ataupun budaya-budaya di dalam negeri. Jadi penemuan televisi ini membawa perubahan budaya dan sosial masyarakat. Nah, kalian pernah lihat televisi itu mencari informasi apa? Ayo, yang sekarang lagi banyak. Wisata kuliner, Bu. Wisata kuliner. Wah, Rida kayaknya Wisata doyan ini kuliner. ya. Selain wisata kuliner, kalian mencari apa dengan menonton televisi? Berita virus COVID. Ada berita-berita gitu, Oh Bu. iya, apalagi tentang berita virus-virus yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Otik bentuk kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kelompok 1 ada Rida, Tia, sama Utis. Kelompok 2 ada Nur Hidayat, Rika, sama Herwi. Kelompok 3 ada Murina, Bunga, sama Amri. Coba dari kelompok ini silakan diskusikan LKPD yang udah Bu Otik bagikan. Ya, Bu Otik kasih waktu 15 menit cukup? Iya, Bu, cukup, Bu. Cukup, oke. Ya, Bu Otik tunggu ya. Sudah? Nah, kalau sudah coba presentasikan kelompok 1. Ada Tia, Rida, sama Utis. Coba presentasikan yang LKPD pertama. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu, boleh? Boleh. Hebat, Rida. Oh, ayo maju ke depan. Bacakan LKPD-nya. LKPD 1 itu kan di situ diminta untuk menuliskan isi informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, informasi pentingnya itu pada paragraf 1, televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Televisi menjadi alat untuk menyalurkan informasi ke masyarakat. Penemu televisi itu adalah John Logie Baird, Bu. Kemudian paragraf 2 itu prinsip kerja televisi. Gelombang demonstrasi radio ternyata bisa digunakan untuk mengirim sinyal audio. Ia berhasil mengirimkan citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerimanya yang berjarak. Di paragraf ketiga itu televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambaran bergerak beserta suara. Terus televisi merupakan penemu besar yang mampu mengubah dunia. Begitu, Bu. Oke, bagus presentasinya. Yang kami dapatkan gitu di kelompok. Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ada yang memberi tanggapan dari presentasi LKPD pertama tentang mencari informasi penting dari teks penemuan televisi? Sudah? Sekarang yang LKPD kedua, yaitu membedakan rangkaian listrik seri dan paralel berdasarkan komponennya. Coba kelompok 2 mana kelompok 2?
Kelompok 2 bisa dibacakan. Siapa yang mau maju ke depan? Nah, saya Bu. Oke, baik Mas Nur Hidayat. Ya, di LKPD yang kedua yaitu suruh membedakan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk yang rangkaian seri, kabelnya itu lebih pendek. Kalau yang rangkaian paralel, kabelnya dibutuhkan lebih panjang. Ya. Terus perbedaan yang kedua, kalau yang seri hanya membutuhkan satu saklar saja. Kalau yang paralel itu lebih dari satu saklar. Perbedaan yang ketiga, kalau yang seri, cara menyusun komponen-komponennya secara sejajar. Kalau yang paralel, cara menyusun komponen-komponennya secara bersusun dan bercabang. Itu Ibu hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, Masya Allah, lengkap ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak? Oke, lanjut ya di LKPD ketiga, yaitu tentang pengaruh dari perubahan sosial penemuan televisi. Coba silakan kelompok 3 dibacakan. Siapa yang mau maju? Saya, Bu, saya. Oke, ayo Mbak Kristina. Ya, Bu. Pengaruh televisi dalam berbagai bidang ya, Bu ya. Ya. Yang pertama di bidang pendidikan itu sebagai sarana untuk belajar. Terus bisa menambah wawasan. Terus di bidang sosial itu untuk mengetahui informasi dunia luar seperti bencana, terus kayak sekarang nih Bu, wabah virus corona. Terus budaya itu lebih mudah mengetahui informasi kemajuan pembangunan dan keragaman budaya Indonesia, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3 tentang LKPD yang ketiga? Sudah bagus, Bu. Oh, sudah bagus. Pinter, Masya Allah. Ternyata kalian sudah bisa ya memahami materi ini. Ya, Bu Oti konfirmasi lagi, ya, dari tadi yang sudah dipresentasikan. Jadi untuk teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur ya. Apa aja 3 struktur itu tadi? Ada pernyataan umum, deret penjelas, sama kesimpulan. Nah, iya. Terus dari rangkaian paralel, tadi komponennya apa aja? Baterai. Ada baterai, kabel, saklar, lampu. Iya. Perbedaannya apa aja ya tadi? Ada kabelnya lebih panjang ya kalau paralel. Kalau seri Terus pendek. kalau rangkaian seri pendek. Iya. Dari perubahan sosialnya di bidang sosial kita bisa mengetahui informasi apa aja? Informasi bencana alam, Bu. Bencana alam. Terus? Ya, Bu. Iya, pinter. Alhamdulillah. Ya, materi yang tadi Ibu sampaikan, dilihat ya kalian sudah paham semuanya. Nah, dari materi ini apa yang kalian membuat kalian itu lebih semangat belajar ataupun kalian menarik? Tentang apa? Tadi Bu, rangkaian listrik. Rangkaian-rangkaian. Ya, untuk pertemuan hari ini kita membedakan dulu sama mengetahui komponennya. Nanti minggu depan kita akan melakukan percobaan. Ya. Itu. Semangat ya, besok minggu depan kalian harus menyiapkan bahan-bahan atau komponen-komponennya. Boleh dicicil dari sekarang. Ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi, kalian luar biasa bagus. Ya. Dengan ini pelajaran Bu Otik selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Otik tutup? Nggak ada, Bu. Sudah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang hari ini Bu Otik sampaikan bermanfaat.
Sekian dulu pelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hoti. Tepat waktunya 35 menit. Saya silahkan kepada Pak Nasrin. Silahkan Pak Nasrin. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu untuk pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Khotib dengan melalui tahapan-tahapan. Kalau untuk saya sudah sangat bagus karena mulai dari orientasinya, persepsinya, sama motivasi untuk anak-anak itu sangat luar biasa. Terus menyampaikan materi juga berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang berikutnya. Artinya untuk memberikan tanggapan juga kepada siswanya sudah cukup bagus. Jadi dalam hal ini menjadi kekurangan untuk Hoti itu Ibu Hoti adalah menggunakan video orang lain seperti itu saja. Tapi untuk yang lain-lain sudah pas Ibu. Kalau menurut pengamatan saya. Terima kasih Pak. Iya.